Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Henzi dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto. Yang pertama, kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1902 di Jawa Timur dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan era Ida Nyoman Rai, yang saat itu termasuk dalam keluarga bangsawan dan merupakan keluarga terhormat jika dilihat secara struktur sosial sebagai seorang pemimpin. Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dalam memimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Jika melihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan kalau Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa, serba energi yang luar biasa sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya, serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangat yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasa memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar, merasa sayang dan bangga dengan pemimpinnya, memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pimpinan dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. Kepemimpinan Soekarno memiliki prestasi untuk Indonesia, yaitu ada semangat revolusi yang membuahkan kemerdekaan. Keberhasilan yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. Gerakan non-blok di bawah kepemimpinannya Soekarno tercatat berhasil membentuk gerakan non-blok atau yang disingkat dengan GNB pada konversi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada 1955, menjatuhkan Papua Barat ke NKRI. Terus kepemimpinan Presiden Soeharto, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto adalah presiden kedua Indonesia menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang. Dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengaman atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta. Namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari gerakan 30 September. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS sebagai presiden pada 26 Maret 1968, menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatan berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei. Tahun tersebut menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 pada penduduk gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa yang ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan kondisi pembangunan di Indonesia melalui repelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapat harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan
ketertiban yang terjaga juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer to Self-Sufficiency dari Food and Agriculture Organization atau FAO pada 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Soeharto juga merupakan sosok kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15-35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk setelah menderita sakit berkepanjangan. Ia meninggal karena organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27. Presiden Soeharto juga seorang pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto yang mampu memimpin selama kurang lebih 32 tahun ini masih membuat para peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kepemimpinannya. Masa Orde Presiden Soeharto adalah periode pemerintahan yang berlangsung mulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Munculnya Orde Baru dicirikan oleh TRI Tuntunan Rakyat atau Tritura, yaitu ide perjuangan Angkatan 66 atau kami yang berisi 3 tuntunan. Yang pertama pembubaran PKI, yang kedua perombakan Kabinet Dwikora, dan yang ketiga penurunan harga. Mulai masa Orde Baru ditandai oleh peristiwa G30 OS PKI. Peristiwa tersebut menyebabkan kekacauan politik dan turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah presiden pertama saat di 1966, tepatnya di tanggal 11 Maret, surat perintah atau Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan kestabilan politik. Konsep demokrasi Pancasila digunakan dalam sistem pemerintahan masa Orde Baru. Tujuan utamanya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 dengan utuh dan konsisten di konteks kehidupan rakyat Indonesia. Pemerintahan Orde Baru terkenal dengan kontrolnya yang kuat terhadap kebebasan berpendapat, melanggar hak asasi manusia atau HAM, serta menggunakan wewenang dengan tidak transparan dalam melaksanakan kebijakan yang menimbulkan penyelewengan wewenang dan pemberian tindakan tidak adil terhadap para oposisi. Pemerintahan Orde Baru di bawah kendali Soeharto memberikan peran penting dalam hal sosial politik kepada ABRI, khususnya Angkatan Darat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatur ketahanan bangsa negara Indonesia guna memperoleh kestabilan nasional serta menunjang perkembangan ekonomi di tingkat nasional. Dalam naungan kepemimpinan ABRI, pemerintah Orde Baru sukses membuktikan prestasi pembangunan nasional Indonesia kepada dunia. Hal-hal ini berhasil meyakinkan negara donor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, meskipun berhasil secara ekonomi, pengaturan hak-hak politik sipil semakin ketat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga menyebabkan ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan kekurangan dalam jaminan keamanan sosial serta budaya. Selain itu, berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme juga muncul sebagai dampak negatif. Selain bekerja sama dengan ABRI dan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik, Presiden Soeharno juga mengubah tata tertib yang membuat DPR dan MPR berada di bawah pengawasannya. Soeharto memiliki hak untuk anggota DPR dan MPR yang menguntungkan Golkar dan membatasi peran politik PDI dan PPPP. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.